Baik, puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Kita kembali bersyukur, kita kembali berkumpul di sini untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami mau sapa GBI Impact Jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, shalom. Jemaat Tuhan GBI Impact yang ada di Bangka, shalom. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Saya percaya bahwa kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mau memuji Tuhan, saudara, mari saya ajak kita semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua oleh karena anugerah-Mu. Kami ada sampai hari ini semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Melalui setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mau turut campur tangan, Engkau mau urapi kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Engkau mau urapi para jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau mau urapi kami semua Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, ketika kami melihat penayangan video ini Tuhan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang sudah siap untuk mengganggu kami dengan berbagai cara Tuhan, kami mau ikat tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tempat ini, yang hadir Tuhan di setiap jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan urapan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk bersorak memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak memuji nama Tuhan bersama saya, katakan amin, haleluya. Kita mau angkat pujian, aku diberkati. Saya undang untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian ini, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
Kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan, saudara-saudara. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau bawa setiap hati kita, hidup kita, ucapan syukur kita mau kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih ada sampai saat ini untuk memuji-Mu. Semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang sempurna urapi kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang sempurna Tuhan mengurapi setiap kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya. Haleluya Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja. Yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami merasakan urapan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami dapat melewati hari-hari hidup kami karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami mau kembalikan kepadamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Seperti-Mu Yesus Tuhanku. Katakan, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, kami undang hamba-Nya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Tidak seperti Engkau Tuhan. Karena janji-Mu selalu bersinar dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu menyinari terus-menerus di dalam kehidupan kami. Menyertai langkah kami. Ketika kami berjalan, ketika kami melangkah, janji-Mu menetap atas hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Biarlah Engkau yang memimpin kami Tuhan. Ketika kami membaca merenungkan firman-Mu Tuhan, membaca janji-janji-Mu Tuhan, dan merenungkan janji-janji-Mu siang dan malam dalam hidup kami Tuhan, menjadikan kami semakin hidup di dalam-Mu Tuhan, memimpin kami, mengarah dan bertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami berserah penuh ke dalam-Mu Tuhan. Engkau membuat kami mengerti. Dalam nama Yesus, terpuji nama-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudari yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita sangat diberkati oleh pujian dan penyembahan yang disampaikan oleh para hamba-hambanya, worship leader dan singers ya. Bahwa janji Tuhan selalu bersinar dalam kehidupan kita, yang turut menyertai kita, amin. Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang menuntun kita setiap waktu dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Saya memberikan tema sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja kita GBI Impact melalui gembala sidang kita, yaitu berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi saya bacakan judul renungan hari ini, yaitu berjalan bersama Tuhan. Ya, yang terambil dari Nats Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Allah, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dipermuliakannya. Amin, puji Tuhan. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, tentu kita dalam kehidupan kita semasa kita masih kecil ya, diajari oleh orang tua untuk belajar berjalan ya. Hingga sampai kita dewasa ini kita berjalan sendiri ya kan. Berjalan ke kantor, berjalan ke gereja, berjalan kemana arah yang kita mau, yang kita inginkan ya kan. Nah, kalau kita mengerti arti berjalan ini di sini saya memakai berjalan bersama. Artinya berjalan itu tidak sendiri. Ya kan, kalau bahasa Inggrisnya walking with bareng siapa istilahnya kan. Ya. With darling atau honey ya kan. Asik. With wife ya kan, husband ya kan, with my doctor atau my son ya kan. Banyak segala ya. Atau with my friend ya. Luar biasa ya. Jadi artinya not lonely ya kan, enggak sendiri ya kan, enggak sendirian. Iya ya kan, enggak sendirian, tetapi berjalan bersama, artinya beriring-iringan ya kan, beriringan, ada yang lain gitu ya kan. Dan juga mengikuti ya kan, apalagi bersama-sama. Nah, jadi berarti berjalan bersama ini artinya tidak sendirian. Pasti ada teman. Ada teman ya, karena ada teman, baik itu siapapun di samping kita, baik itu teman hidup ya kan, baik itu teman di dalam sekolah ya kan, baik itu teman bermain ya kan, banyak. Yang penting namanya bersama ya kan. Jadi tentu juga ketika kita berjalan bersama siapapun yang kita bareng istilahnya ya, artinya kita sudah memiliki hubungan ya kan. Maksudnya
Kita ada hubungan dengan orang itu sehingga kita mau berjalan bersama, ya kan? Dan orang yang kita iring itu atau orang yang mengiringi kita tadi pasti sudah saling kenal mengenal gitu istilahnya, ya kan? Contoh saya berjalan dengan papa saya, orang tua saya. Artinya saya sudah kenal orang tua saya. Ketika saya berjalan ikut mereka, ya kan? Mengapa saya harus ikut mereka? Karena saya sudah mengenal mereka. Mengapa saya harus ikut berjalan bersama dengan teman saya? Contohnya berjalan-jalan ya, jalan-jalan ke puncak contohnya, ya kan. Kalau kita rame-rame berarti sama siapa? Kan nggak mungkin kita berjalan bersama orang yang kita tidak kenal, ya kan? Karena ketika kita tidak kenal pasti kita sangat enggan dan sangat takut dan ragu-ragu ketika kita berjalan bersama dia. Nah, di sini diutamakan adalah berjalan bersama orang yang sudah kita kenal. Orang kita kenal, bahkan orang yang kita kenal karena ada hubungan, ya kan? Nah, pasti kepada orang yang sudah kita kenal. Ya, pasti amin ya. Nah, itu adalah suatu gaya hidup kita sehari-hari. Ya, karena di dalam kehidupan ini, makhluk hidup ini kita saling membutuhkan, ya kan? Tetapi harus kita kenal bareng siapa kita jalan. Nah, ini yang utamanya ya. Jadi di dalam tokoh Alkitab ada 2 orang tokoh Alkitab yang tersirat ya, yang tertulis bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini saya artikan di sini adalah bergaul ya. Artinya dia bergaul. Di sini bisa dikatakan bergaul bersama-sama ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, di situ ada kisah seorang tokoh yang bernama Henokh ya. Di situ ditulis bahwa ia bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah selama semasa hidupnya dan dia diangkat Tuhan. Ya kan? Artinya dia bergaul terus-menerus bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Dia tidak meninggalkan sedikit pun. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yaitu Nuh ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 ya, di situ ditulis bahwa Nuh bergaul dengan Allah. Wow, luar biasa mereka ya. Bergaul dengan Allah itu menjadi suatu habitnya. Maksudnya kebiasaannya setiap hari. Yaitu hidupnya terus menerus. Karena kalau kita melihat suami istri contohnya ya, saya belum beristri maksudnya, maaf ya. Saya belum menikah. Jadi saya nggak tahu bagaimana hubungan suami istri itu, apakah bersama-sama atau tidak ya. Dikatakan bersuami istri, tapi belum tentu bersama-sama. Meskipun mereka dekat satu rumah contohnya. Nah, di sini banyak arti bersama, berjalan bersama. Namun di sini saya mengarahkan kepada berjalan bersama Tuhan. Yaitu Nuh dan Henokh ini salah satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa ditulis di dalam firman Tuhan. Dan bukan berarti tidak ada tokoh-tokoh yang lain. Ada. Ya, banyak sekali juga tokoh-tokoh Alkitab yang erat bergaul dengan Allah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-28 tadi bahwa di situ ada tertulis Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di sini kita melihat bahwa menyatakan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita ya. Saya bacakan ayat yang ke-28 kembali ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Bekerja artinya Tuhan ada. Tuhan ada menyertai kita. Tuhan ada untuk kita. Melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Bahkan melakukan penuntunan terhadap kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita kembali lagi di dalam perjanjian lama ya. Ada kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan, keluar dari tanah Mesir. Di situ mereka menuju kemana? Menuju kepada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Dan ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan, Tuhan tidak pernah sedikit pun tidak meninggalkan mereka. Yaitu buktinya apa? Yaitu kalau kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 21 bahkan sampai yang ke-22, di situ dituliskan bahwa Tuhan memimpin mereka melalui apa? Tiang api dan tiang awan. Tuhan menyertai mereka
berjalan bersama mereka melalui tiang api pada malam hari, supaya perjalanan mereka tidak penuh dengan kegelapan, ya, tidak gelap, tetapi mereka terang, berjalan di dalam terang. Dan Tuhan memimpin mereka bersama-sama dalam perjalanan, yaitu melalui tiang awan pada siang hari, supaya terik matahari itu tidak menyakiti kepala mereka, ya kan? Karena panas Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi di situ adalah bukti penyertaan Tuhan. Bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan umatnya. Di dalam kesaksian-kesaksian umat orang percaya yang di dalam perjanjian lama, bahkan sampai di dalam perjanjian baru, bahkan sampai di saat ini, bahkan sampai selamanya, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya bahwa Ia menyertai. Amin. Makanya di dalam ayat yang ke-28 di sini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu segala hal, baik itu keburukan dan kebaikan yang kita lakukan, Tuhan ada melihat. Amin. Bukti Allah berserta kita, bukti Allah menyertai dan berjalan bersama dengan kita adalah bukti yang luar biasa kita terima. Maka itu Tuhan mau kita berjalan bersama Dia. Mengapa kita harus berjalan bersama Tuhan? Supaya ketika kita tidak berjalan dengan Tuhan, contohnya ya, kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, kita akan tersesat, ya kan? Maka itu mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan, itu supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak melenceng dari apa yang Tuhan berikan. Tuhan sudah sediakan jalan. Karena Dia tahu jalan, makanya memimpin kita. Amin. Kalau Dia tidak tahu jalan, bagaimana bisa memimpin kita? Dan bagaimana kita bisa mau tahu bahwa Dia bisa memimpin kita? Kan kita tidak mungkin mengikuti Dia. Karena Dia tahu jalan yang terbaik, maka Dia memimpin kita. Dan kita ketika kita mau berjalan bersama Dia, kita akan terus tidak melenceng, tapi terus sesuai dengan kehendak-Nya ketika kita berjalan bersama Dia. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Yosua, ya, ketika Tuhan memberitahukan kepada Yosua bahwa renungkanlah firman itu siang dan malam, iya kan? Supaya jangan melenceng ke kiri ke kanan. Banyak kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, orang yang sudah ditentukan, ya kan, seorang raja melenceng dari Tuhan, ya kan, beristri banyak, 1000 orang, 1000 wanita. Dan juga bukan hanya itu saja, dia mengizinkan Allah-Allah lain ada di dalam bangsa Israel. Dan Tuhan tetap terus menegur dia. Tuhan tetap terus memimpin dia bahwa itu adalah tidak sesuai dengan kehendak-Ku. Dan Tuhan tetap mengasihi. Maka itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melalui masa-masa tahun yang lalu bahwa kita sedang diterpa, ya, COVID-19, ya kan. Sebenarnya sampai saat ini ketika kita hadir dan sampai bisa mendengarkan firman Tuhan, bersyukurlah kita. Karena kenapa? Dia ada bersama kita. Ketika kita berjalan, Dia ada menyertai kita. Dia ada beriringan dengan kita. Dia ada di sisi kita. Dan kita selalu dipimpin oleh Dia. Iya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang yang bergaul dengan Dia. Kita menjadi orang yang mengenal Dia dan lebih dekat dengan Dia. Ya. Karena kenapa? Karena Tuhan memimpin kita kepada arah atau tujuan yang terarah kepada kemuliaan, kepada kehormatan. Di dalam ayat yang ke-30, ya, Roma 8 ayat 30 di situ di akhirnya, ya. Dan mereka
yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Coba, luar biasa sekali. Artinya Tuhan membawa kita itu bukan kepada hal yang keburukan, tetapi kepada kemuliaan. Makanya Tuhan mau kita untuk berjalan bersama Dia. Amin. Maka itu apa yang harus kita lakukan ketika kita berjalan bersama Tuhan, yaitu kita perlu mengejar dan mendapatkan Tuhan. Ya, jangan tinggal diam. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang 16 ayat yang ke-24, di situ mengatakan bahwa Matius pasal yang ke-16, ya, Matius pasal 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada di situ di akhirnya, mengikut aku. Kita adalah orang-orang percaya, orang pengikut-pengikut Kristus. Maka itu kita perlu mengejar dan mendapatkan. Karena apa yang kita kejar memiliki tujuan. Karena apa yang kita kejar memiliki arah dan pencapaian. Kalau istilahnya adalah mendapatkan goal. Amin. Ya. Ketika kita perlu mengejar Tuhan dan mendapatkan Tuhan, kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri. Bagaimana sih menyangkal diri itu ya? Menyangkal diri seperti apa yang mau pada kita ini kita sangkal, ya kan? Kita tidak mau mengikutinya gitu. Sakit sebenarnya kalau kita menyangkal diri kita. Ya. Tidak bersandar pada pengertian diri sendiri. Ya kan? Tetapi bersandar kepada apa? Bersandar kepada pengertian Tuhan. Dan itu daging ini selalu berlawanan dengan itu. Daging itu selalu berlawanan. Maka itu kita harus berlari mengejar pencapaian itu. Mengejar pencapaian tujuan itu. Kita harus melatih diri kita, menyangkal diri kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, untuk tidak bersandar hanya kepada pengertian kita sendiri. Dan juga apa? Menyangkal demi kebaikan kita diri sendiri. Mengapa kita harus menyangkal diri kita sendiri? Supaya kita tidak menjadi seorang yang ternafsu oleh jasmani, tidak serakah oleh duniawi, karena duniawi itu fana. Ya, karena duniawi itu fana, semua ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan tak pernah berlalu. Makanya Tuhan mau supaya kita beriringan dengan Dia, yaitu kepada firman Tuhan. Amin. Supaya jiwa kita semakin menjadi jiwa yang memuliakan nama Tuhan. Di situ ada lagi memikul salib. Memikul salib. Apakah kita harus menebang pohon, membuat balok, dan kita buat tanda salib vertikal dan horizontal? Tidak, ya kan? Tetapi salib itu adalah diri kita, ya, penderitaan kita, kesesakan yang kita alami saat ini. Kalau ada penderitaan yang kita alami atau masalah yang menimpa kita, itu adalah salib dalam diri kita. Mengapa kita harus memikul penderitaan kita? Supaya kita tekun dan menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Karena orang yang lari dari penderitaan, dia akan melenceng daripada Tuhan. Dia tidak mau memecahkan tembok yang menghalangi dia. Ya, kesukaran yang diderita orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen, ya, sangat cocok bagi kita, ya. Sebut salib, ya kan? Penderitaan kita sebagai orang Kristen, ya, cocok. Banyak kita sekarang ini orang-orang Kristen, oh itu salib kamu, ya benar, salib, ya kan? Karena mengingat apa? Mengingat kita akan kematian Yesus di kayu salib, ya, mengingat penderitaan Yesus yang dicambuk, yang dipukul, bahkan mengeluarkan darah, bahkan memikul salibnya sendiri untuk disalibkan, untuk masuk ke dalam dunia maut. Dan di dalam penderitaannya itu membawa kebaikan, membawa kemuliaan, yaitu kemenangan, menang dari alam maut, mengalahkan maut.
Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, salib yang ada dalam diri kita, kita harus tanggung. Kesukaran yang ada dalam diri kita, kita harus mampu menanggungnya. Supaya kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang memiliki kekuatan yang handal. Jadi kita tidak lagi, aduh capek, aduh lemah. Sedikit ada masalah kita lari dari masalah. Sedikit ada masalah kita menghindar dari masalah. Tetapi di dalam hubungan kekristenan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menanggung itu. Supaya ketika kita menanggung itu, kita menjadi orang yang kuat. Dan ketika kita menanggung itu, kita memandang kepada Kristus bahwa Dia adalah Kristus yang menjadi teladan menanggung penderitaannya untuk memuliakan anak-anaknya dan memuliakan Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan jadikan beban itu beban itu adalah yang mengganggu hidup saudara. Jangan. Masalah itu jangan menjadikan beban yang mengganggu hidup saudara untuk melakukan kegiatan. Jangan. Tetapi lawanlah itu. Lawanlah masalah itu. Supaya kita menjadi orang yang kuat, yang memiliki mental yang kuat. Maka itu di dalam ayat yang selanjutnya yaitu mengikut aku. Ya, ketika kita menyangkal diri kita dan kita mau memikul salib kita, mau memikul penderitaan kita, itulah tandanya bahwa kita mengikut Tuhan. Kita bisa melihat murid-murid Yesus, Bapak Ibu Saudara. Melihat murid-murid Yesus. Mereka meneladani Kristus, bertingkah laku sesuai contoh yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Ya, melaksanakannya dengan baik, mau apapun salib yang menghalangi jalan mereka. Dan mereka yang melakukan itu menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat Yesus naik ke sorga dan pencurahan Roh Kudus, murid-murid Yesus berpencara, memberitakan firman Tuhan, dan banyak penderitaan yang mereka jalani, banyak kesesakan yang mereka terima, karena mereka adalah pengikut Kristus. Melalui inilah kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, bisa menjadi semakin dekat dengan Tuhan, mengenal isi hati Tuhan. Karena hal-hal yang buruk dikikis oleh Tuhan, telah dikikis oleh Tuhan. Karena untuk meninggalkan hal yang buruk itu kadang susah bagi kita. Nah justru itu di dalam kesusahan itulah yang melatih diri kita untuk mampu menanggung beban, mampu menanggung penderitaan untuk mengikis keburukan-keburukan dalam diri kita. Sehingga ketika itu terkikis, kita menjadi mutiara yang indah, menjadi emas yang murni. Dan di dalam penderitaan itu kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Kita mengejar kehendak Tuhan, maka kita mendapatkan Dia. Dan ketika kita mendapatkan Dia, kita mampu dan banyak menerima berkat-berkat-Nya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yaitu berjalan bersama Tuhan harus seirama. Harus seirama. Kita boleh membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin ya. Tuhan mempunyai iramanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Bayangkan kalau kita tidak mengikuti iramanya Tuhan dan mau mengikuti atau memakai iramanya kita sendiri, kita akan ketinggalan. Karena irama kita dengan iramanya Tuhan tidak sesuai. Ya, bagaimana supaya kita berjalan bersama? Maka itu kita harus mengikuti irama Tuhan. Mengikuti langkah Tuhan. Kata menetapkan langkah di sini merujuk kepada irama. Ya, irama Bapak Ibu Saudara pasti tahu irama itu apa ya. Irama itu seperti iring-iringan ya.
beriringan, bersamaan. Kalau di paduan saru harus sama, ya kan? Paduan suara harus sama, ya kan? Jangan berlomba-lomba, ada yang duluan jadi berantakan, tetapi bersama, ya kan? Berirama. Kalau ke kiri sama-sama ke kiri, kalau ke kanan sama-sama ke kanan, kalau ke atas sama-sama ke atas, kalau ke bawah sama-sama ke atas. Ya kalau maju sama-sama maju, mundur bersama-sama maju mundur, ya kan? Salah satu saya teringat waktu saya masih sekolah ya, SD, SMP, waktu saya sekolah di kampung saya di daerah, setiap tanggal 17 Agustus ada yang namanya perlombaan, ya kan? Dan kami sangat semangat sekali. Perlombaannya itu yaitu perlombaan PBB. Iya kan? Pasti tahu yang lahir tahun 91 ya. 90-an ya. Ada itu namanya PBB. Bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, tapi Persatuan Baris Berbaris, ya kan? Jadi di situ kayak baris berbaris tentara gitu, ya kan? Dan itu banyak orang, bisa 30 orang pesertanya. Nah, jadi ketika kita baris berbaris ini harus seirama, ya kan? Kalau kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi nggak boleh kiri ada yang angkat kanan, diangkat kanan dia turun kiri, dia jadi berantakan. Tetapi seirama, ya harus seirama. Dan ketika kami melatih diri kami, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sampai saya sudah ada salah terus, ya kan? Kami dilatih terus. Sampai kaki kami itu digantung setengah begini, ya kan. Tahan sampai 30 menit supaya biasa. Yang kita tidak mampu rata kakinya contohnya, kan, mengangkat kaki. Jadi harus dilatih, tahan, dan itu sakit sekali. Karena kenapa? Supaya harus berirama. Karena ketika tidak berirama akan menjadi jelek, tidak baik dan tidak bagus dilihat, ya kan? Maka itu Tuhan mau supaya kita harus memiliki irama yang sesuai dengan iramanya Tuhan Yesus. Amin. Kita bisa membangun kebiasaan berjalan bersirama dengan Tuhan, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara berdoa. Ya kalau saya tadi berjalan ya, pasukan berbaris itu harus dilatih ya, sakit. Ya, diangkat kaki sakit sekali. Dan kami berjalan itu bukan hanya 10 meter, ya kan? Berkilo-kilometer, bisa 3 kilometer, 4 kilometer. Dan banyak variasi-variasi yang dilatih. Artinya butuh dilatih, maka itu kita harus biasakan. Nah, demikian juga halnya kita harus membangun kebiasaan berirama dengan Tuhan, berjalan berirama dengan Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Kita baca di dalam 1 Tesalonika ayat yang pasal 5 ayat yang ke-17, maaf ya. Berdoa 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, di sini ditulis mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Apa? Tetaplah berdoa. Wow. Berdoa itu adalah berbicara ya. Berbicara kepada Tuhan. Ya. Kehidupan kita selalu berbicara. Ya. Berbicara itu tidak ada batasnya. Adakah kita yang membatasi pembicaraan? Ya. Tidak ada bisa membatasi kita untuk berbicara. Ya, meskipun kita sendiri kadang kita bisa berbicara sendiri loh. Iya kan? Berkomunikasi dengan Tuhan, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa memandang kepada Tuhan, sebab Bapa selalu mengasihi. Ya, ketika kita berdoa, jangan kita memandang Tuhan itu jahat. Jangan memandang Tuhan itu dia tidak menepati janji kita. Dia tidak menepati apa yang saya mau minta. Karena di dalam doa itu bukan hanya ketika kita memohon, ya, tetapi berseru. Bukan hanya memohon saja, tetapi berseru juga. Berseru. Ketika kita mengalami masalah, berseru kepada Tuhan. Ya. Banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita mengalami masalah, kita harus berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru, Tuhan mendengar. Tuhan pasti mendengar. Jangan ragu dan jangan bimbang.
selama hidup kita pasti berjumpa dengan masalah. Iya kan? Pasti berjumpa dengan masalah. Maka itu milikilah respon yang berseru kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan pasti mendengar. Amin. Berjalan bersama Tuhan. Dan di dalam doa itu bukan hanya saja berseru saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada penyembahan. Di dalam doa kita memuliakan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya hal berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Kita memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya memohon saja, Tuhan aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu. Ujung-ujungnya kita tidak tahu apa yang mau Tuhan terhadap diri kita. Ya kan? Maka itu kita harus menyembah Dia. Di dalam doa kita itu kita menyembah Dia. Kita mengucapkan syukur. Dan bukan hanya permohonan saja, tetapi juga ada yang namanya pengakuan. Harus ada yang namanya pengakuan. Tuhan, aku udah melakukan kesalahan Tuhan. Aku udah melakukan dosa Tuhan. Bersalah kepada teman saya, ampuni aku Tuhan. Jadi bukan hanya kita meminta-minta Tuhan, aku mau ini Tuhan, aku mau ini Tuhan. Kita tidak menyelidiki diri kita dulu terlebih dahulu juga. Maka itu di dalam doa itu supaya kita berirama dengan Tuhan. Di dalam doa itu kita harus menyembah Tuhan. Kita harus mengucapkan syukur dan memohon dan juga berseru dan juga ada pengakuan dalam diri kita. Ya kan? Ketika kita mau berjalan berirama dengan Tuhan, yaitu kita harus membaca firman Tuhan. Alkitab ya. Alkitab. Perjanjian lama sampai dan perjanjian baru ya. Kejadian sampai Wahyu. Ya, di gereja kita sekarang ini kita punya kegiatan yaitu membaca Alkitab ya. Setiap doa fajar ya. Setiap doa fajar kita membaca firman Tuhan 10 pasal. Kita kumpul masing-masing 5 ayat, satu orang 5 ayat dan sampai 10 pasal. Dan ketika kita membaca 10 pasal itu banyak sekali berkat-berkat yang kita terima. Banyak sekali yang berkat-berkat yang kita terima. Dan 10 pasal itu memimpin kehidupan kita. Apalagi kalau satu Alkitab ini. Ya kan? Kalau selesai, wah luar biasa dah. Selesai satu kejadian sampai Wahyu. Kalau udah selesai dibaca, oh luar biasa, bawa ulang lagi, ya kan? Ya, jangan stop di situ, ya. Karena kenapa? Ini banyak. Ini adalah pedoman hidup kita yang menyatakan kebenaran. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana bisa kita mampu dan mau dan mengerti atau mengetahui yang Tuhan mau dalam diri kita? Bagaimana bisa kita tahu tuntunan Tuhan? Maka itu kita harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengenyangkan kita, menyenangkan hati kita, memuaskan jiwa kita. Kita yang sudah gundah gulana ya kan, yang sudah lemah imannya, yang sudah lemah jasmaninya, bisa menjadi kuat, bisa menjadi hebat. Ya, yang sudah jatuh karena masalah menjadi bangkit. Bukan hanya bangkit saja, tetapi menghancurkan tembok masalah. Itulah adalah orang yang tekun membaca firman Tuhan. Supaya kita tahu jalan Tuhan, maka itu kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengandung perintah dan janji. Janji-janji yang indah. Bukan janji-janji yang palsu kayak manusia ya kan. Janji dusta, ya kan? Sekarang dibilang A, besoknya dibilang B, ya kan? Dan itu pun tidak ditepatin, tidak dengan Tuhan, tidak dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah janji yang tertepati. Maka itu kita harus membaca, belajar membaca 1 pasal, 2 pasal, ya. Dan itu akan membuat kita menjadi puas, menjadi diri kita segar. Mari kita membaca Alkitab. Kita memakan firman Tuhan, iya kan?
Kita memakan itu memproses firman Tuhan dalam kehidupan kita. Memproses firman Tuhan, membaca Alkitab sekedar lewat atau rutinitas saja itu bukan makanan, ya kan? Hanya baca Alkitab rutinitas, ya kan, asal baca lewat. Dia ngebut, membacanya tidak diproses oleh dia, tidak diproses bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana bisa kita paham. Tetapi kita memakan di sini bisa diartikan yaitu memproses firman Tuhan. Ketika kita membaca satu pasal, apa yang Tuhan maksud dalam ini ya? Ketika kita membaca itu, oh Tuhan ini berbicara tentang apa ya? Tuhan maunya apa di dalam ayat pasal ini? Setelah kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam diri kita ketika saya membaca ini, apa yang Tuhan kehendaki terhadap saya, apa yang harus saya lakukan ketika saya membaca firman Tuhan ini. Wow, itu proses yang luar biasa. Karena ketika kita menikmati itu, menikmati firman Tuhan, itulah adalah makanan tadi ya, yang memprosesnya itu kita nikmati, maka kita akan menjadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, berirama dengan Tuhan. Amin. Karena saat kita memakan firman Tuhan, kita mendapatkan kepuasan dan sukacita. Ya kan? Karena firman Tuhan itu selalu baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sewaktu kami di asrama, selama 1 bulan kami itu membaca firman Tuhan yang itu Amsal. Kitab Amsal pasal 1 sampai pasal yang ke-31 ya. Dan di situ setiap bulan kami ulang-ulang. Ya, tanggal 1 hari itu tanggal 1 pasal 1 mulai sampai akhir bulan. Dan kami ulang terus. Dan pasti Bapak Ibu juga di tempat ini mengulang hal seperti itu. Saya yakin dan percaya bahwa kita tetap dengan tekun. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena kenapa? Firman Tuhan itu adalah senjata perang rohani kita. Ya, amin Bapak Ibu Saudari. Dan itu ketika kita berjalan berirama dengan Tuhan, kita juga harus menjadi saksi. Kita harus bersaksi. Ya, bersaksilah terus. Ya, bersaksi dan bersaksi. Boleh dibaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27 ya, di rumah dibaca ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Dan di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bukan menjadi saksi yang bohong ya, bukan saksi dusta, tetapi ketika kita bersaksi, kita sudah mengalami Tuhan. Ya. Kita sudah mengalami Tuhan. Mengalami apa yang Tuhan sertai, apa yang Tuhan tuntun kepada kita, dan itu adalah menjadi saksi kehidupan kita. Kita bersaksi bagi orang-orang supaya orang juga melihat dan mendengar bahwa Tuhan memberkati. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan juga di dalam irama ini adalah kita harus bersekutu. Bersekutu. Kita adalah orang-orang gereja. Gereja-gereja Tuhan yang harus bersekutu dengan orang-orang percaya. Karena di dalam persekutuan ada hubungan yang karib, ada hubungan yang erat, hubungan yang dekat. Ini adalah kekhasan gereja, yaitu tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Ya, saling melengkapi, saling menuntun, menasehati. Itu adalah kita adalah orang-orang gereja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, amin. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mengejar hadirat Tuhan dan mendapatkan Tuhan. Dan harus berjalan bersirama dengan Tuhan di dalam doa, di dalam persekutuan kita, di dalam membaca firman Tuhan, dan juga di dalam kesaksian kita. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita dan menuntun kita untuk semakin semangat dan tetap di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim worship leader dan tim musik. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu yang menyertai memimpin kami. Bahwa ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami tidak sendiri. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, memimpin kami, membawa kami kepada kemuliaan, kepada kehormatan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Biarlah kami terus mengejar dan mendapatkan-Mu Tuhan, dan berjalan berseirama dengan Engkau Tuhan. Karena ketika kami lepas dari irama-Mu Tuhan, kami menjadi kacau Tuhan. Biarlah kami menuruti irama-Mu Tuhan, mengikuti irama yang Tuhan berikan bagi kami. Karena jalan-Mu adalah menuju kepada kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Terima kasih firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang membimbing kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terpuji nama-Mu. Amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudari. Dan sebelum kita menerima doa berkat, saudara-saudara boleh melihat di layar kaca Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertera. Baik Bapak Ibu, kita akan menerima doa berkat. Karena itu kami mengundang hambanya untuk berdoa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi pelaku akan firman di tahun 2021. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, angkat tanganmu, kita akan menerima berkat. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.